Oke guys, nah kali ini kita agak berbeda ya. Nah kali ini kita akan membahas yaitu adalah N8N. Nah ini adalah episode pertama dari pengenalan N8N sampai dari dasar sampai dengan mahir ya. Nah bagi kalian yang sudah paham mengenai apa itu N8M, silakan lanjut ke episode selanjutnya. Nah untuk yang belum paham atau mengenal apa sih itu N8N, simak video tutorial ini sampai selesai ya. Nah, N8N itu adalah sebuah, apa namanya, platform, yaitu ada mengotomisasi kerja dari low code. Jadi tidak menggunakan, sistem code ya, karena dia sistemnya adalah menggunakan sistem blok. Jadi, tinggal kita seret, terus jadilah sebuah, node yang kita gunakan untuk membuat otomisasi atau alur kerja jadi sangat simpel. Nah, kemudian kalau kita lihat dari websitenya itu seperti ini ya modelnya adalah. Jadi, sebuah blok nanti kita gunakan untuk melakukan, submit form, kemudian, sebuah AI ya. Nah, di sini ada beberapa model, kemudian ada memorinya berupa database, kemudian ada apa namanya, tool yang digunakan, contohnya Jira Software, kemudian ada suite-nya juga. Nah, di sini ada Slack-nya. Nah, di itu N8N itu biasanya diperuntukkan untuk, IT Ops, kemudian ada, Ops juga, ada DevOps, kemudian ada Sales. Nah, kemudian ada kita juga itu sebagai, pengguna, apa namanya, menggunakan, N8N ini. Nah, kita balik ke sini. Nah, apa sih itu, N8N? Nah, itu adalah definisi dari node to node. Jadi, berupa gambaran yang tadi yang saya bilang itu, bahwa ini adalah node kemudian dihubungkan sama node lain. Jadi, antara node ke node lainnya. Jadi, kita sistemnya adalah tanpa coding kita tinggal seret kemudian jadilah seperti ini modelnya. Kemudian, kemudian otomasi visualnya. Kemudian N8M mungkin Anda membuat alur kerja otomatis yang kompleks dengan antarmuka drag and drop. Jadi, konsepnya itu adalah sistemnya drag and drop. Jadi seperti ini ya modelnya tampilannya, tinggal kita drag and drop jadilah sebuah sistem alur, yang otomisasi. Kemudian dukungan aplikasinya luas. Jadi, N8M ini memiliki, 400 node lebih ya, itu untuk yang dasar. Kemudian kita juga bisa menggunakan, dari community, apa namanya, community package-nya juga. Kita bisa install seandainya, di dalam basic yang ada di N8M itu tidak ada, kita bisa menggunakan itu untuk menginstal. Kemudian fleksibilitasnya tanpa coding. Jadi, di sini sistemnya tidak ada coding sama sekali ya, non developer. Jadi bagi yang apa namanya, tidak mengerti, bahasa pemrograman itu nggak masalah ya. Di sana hanya menggunakan, sedikit, logika, contohnya menggunakan JavaScript dan Python. Nah, ini bisa kalian cari menggunakan, ChatGPT atau menggunakan Gemini, itu simpel sekali penggunaannya. Kemudian, kenapa memilih, N8N dibandingkan dengan tool lain? Nah, sebenarnya, tool-tool lain juga ada ya, seperti automation-nya. Ada ya, kenapa memilih itu ada N8N ini, dia tuh tipenya open source, kemudian hemat biaya, jadi tidak memerlukan biaya lah mahal ya, karena bisa kita hosting sendiri di apa namanya, di lokal kita bisa install, kemudian ada beberapa cloud yang lumayan murah ya, contohnya ada di Sumapod, ada Beringin Hub itu relatif murah, sebulannya itu sekitar 15 ribuan ya, kalau yang baru belajar ya, kemudian ada yang bisa melakukan automation agent itu sekitar 30 ribuan, per bulan. Jadi sangat murah sekali bagi kalian yang ingin menggunakannya, apalagi, bisa kalian install di lokal ya, seperti saya ini, saya menginstal, di lokal ya. Ini modelnya seperti ini, nanti kita akan bahas bagaimana sih cara menginstalnya. Kemudian, selain dari N8N itu ada juga sebenarnya Zapier atau Integromat. Nah, namun ini, apa namanya, semuanya berbayar ya. Nah, seperti ini modelnya. Zapier ini sebenarnya berbayar. Nah, ini banyak sekali, menggunakan apa namanya,
yang menggunakan ya Zendesk, kemudian ada Calendly, kemudian ada apa namanya, Dropbox juga. Nah, ini contohnya, Preparator modelnya. Ini juga sebenarnya menggunakan, namun ini dia tidak open source ya. Jadi, dia tuh, apa namanya, udah di-include di dalamnya gitu. Kita nggak bisa melakukan instalasi di dalam, PC kita modelnya. Nah, ini contohnya ya, free-nya itu, 100 per bulan ya, jadi sangat terbatas. Memang gratis tapi agak terbatas, tidak bisa seperti kita menggunakan N8N di lokal kita gitu modelnya, atau diinstal di cloud sendiri gitu, nggak bisa. Kemudian ada juga Intergromet ya, modelnya seperti ini juga sama sebenarnya sih konsepnya, itu menggunakan, yang menggunakan Bolt ya, sama modelnya konsepnya seperti ini. Terus kita kalau lihat di pricing juga, nah ada juga free-nya, namun, seperti biasanya, 1.000 operation ya per bulan. Nah, modelnya seperti ini. Jadi, agak ada limitnya lah modelnya. Jadi, itu udah kelebihan dari N8N, itu open source tipenya, terus hemat biaya. Kemudian, fleksibilitas trigger juga ada ya, N8N menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mendefinisikan trigger alur kerja dibandingkan dengan Zapier atau Integromat gitu. Kemudian ada bisa save hosting yang seperti kita bahas tadi, kita bisa install sendiri untuk, menjaga privasinya. Kemudian ada komunitas dan template-nya itu lumayan besar ya, komunitasnya banyak sekali, di Indonesia juga ada banyak, kemudian di luar negeri juga ada banyak sekali ya, yang bisa membantu kita seandainya kita mengalami problem. Kemudian keunggulan dari N8N itu kustomisasinya tinggi, jadi kita bisa melakukan kustomisasi menggunakan JavaScript atau Python yang seandainya kita tidak bisa menggunakan yang ada di sana, kita bisa menggunakan JavaScript atau Python. Kemudian, debugging efisiennya juga bisa ya, kita melakukan debug secara replay ya, memungkinkan pengujian alur kerja yang efisien. Jadi tadi sebelum kita melakukan, production, kita bisa melakukan, debugging ya. Jadi berkali-kali kita melakukan proses debugging itu sangat bisa untuk memastikan alur kerja itu berjalan lancar itu, sangat banyak ya. Jadi tidak perlu, terbatas dari resource sebenarnya. Terus integrasi API-nya tanpa batas ya, kita bisa menggunakan, berbagai macam API untuk aksesnya, bisa menggunakan, custom dari JavaScript atau Python itu bisa juga ya. Kemudian penggunaan model juga lumayan banyak juga di sini. Jadi kita bahas, di step selanjutnya. Kemudian ideal untuk tim teknis ya, juga sangat bisa sekali untuk, seperti IT, Ops, kemudian DevOps, serta tim pemasaran untuk mengotomisasi kampanye mereka modelnya. Jadi, seandainya kalian memiliki tim di dalam sebuah perusahaan, di perusahaan kalian memiliki tim, sales, itu sangat berguna sekali ya untuk melakukan, blast email dan lain sebagainya. Kemudian, use case, paling populer itu di N8N itu adalah kustomisasi bisnis itu dari onboarding karyawan dari onboarding karyawan hingga pelaporan otomisasi dan notifikasi internal. N8N dapat mengotomisasi berbagai proses bisnis, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manusia. Contohnya, contohnya absensi model seperti itu bisa sangat, terus, dari finance juga bisa, terus dari sales juga, itu modelnya ya. Kemudian dari web scraping dan data juga bisa juga menggunakan HTTP post atau HTTP request, juga bisa menggunakan ini. Nanti kita bahas untuk bagaimana sih cara melakukan, sebuah web scraping dan data. Kemudian integrasi API-nya kompleks juga ya, bisa menggunakan berbagai macam API ya. Sangat, berguna juga di sini dengan platform berbeda. Kemudian contoh nyatanya modelnya, seandainya kita melakukan, pendaftaran baru modelnya dari sales, customer itu otomatis mendapatkan, notifikasi bahwa ada pelanggan baru nih mendaftar. Nah, modelnya, dari Mailchimp, dan ada contohnya kita bertanya modelnya menggunakan WhatsApp, modelnya Telegram modelnya, otomatis dibalaskan menggunakan robot. Nah, itu bisa menggunakan N8N ini.
Kemudian untuk contoh workflow yang sederhana itu sebenarnya, trigger, email baru, kemudian ada action simpan data, kemudian ada notification Slack, kemudian atau enggak, menggunakan, WhatsApp atau Instagram, Telegram modelnya seperti itu. Juga kita bisa menggunakan, apa namanya, N8M ini. Kemudian kita lihat melakukan, workflow N8N yang sangat sederhana ya. Nah ini ya contohnya saya memiliki, seandainya kita mau menginstal baru, kita akan mendapatkan sebuah demo seperti ini. Nah ini adalah tampilan dari N8N yang sederhana ya. Contohnya kita melakukan, ini adalah sebuah node yang tadi dibilang kan drag and drop. Nah, modelnya seperti ini, drag and drop ya. Ini dari sini ngambilnya. Nah, model ini di sini adalah, node-node yang yang sudah disediakan oleh N8N yang secara default. Kemudian ada apa namanya, AI agent-nya. Kemudian ini adalah modelnya. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya melakukan konfigurasi seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita melakukan, open chat, kemudian di sini kita chatting ya. Sama halnya kita membuka, Gemini ya, atau enggak, sebuah ChatGPT modelnya. Halo, model seperti itu. Nanti akan dibalas, sama ininya, node-nya. Nah, seperti ini. Bisa modelnya, bisa rekomendasikan film bagus, modelnya seperti itu. Nanti akan dibuatkanlah beberapa list ya, dicarikan dari Gemini ya. Nah ini secara default, sangat sederhana. Contohnya bisa, ngetik di Gemini ya atau di ChatGPT, nanti akan direkomendasikan beberapa film ya modelnya seperti ini. Nah ini beberapa film yang sudah didapatkan ya, modelnya, Inception, kemudian ada Forrest Gump modelnya, dan lain sebagainya. Sangat simpel sekali, kan gampang kita menggunakannya karena ini istilahnya drag and drop ya, tanpa adanya pembuatan coding. Nah seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah kesimpulannya itu adalah N8N adalah solusi otomasi low code yang sangat fleksibel dan open source. Jadi menawarkan nilai luar biasa bagi individu dan bisnis. Dan dengan kemampuan untuk di hosting sendiri, N8N memberikan keuntungan signifikan dalam hal efisiensi biaya dan kontrol dan dibandingkan dengan alat proprietary lainnya. Jadi, N8N itu, memiliki kelebihan yaitu bisa di hosting sendiri di laptop kalian atau di komputer kalian. Kemudian bisa juga menggunakan, VPS, kemudian atau enggak bisa di hosting yang sudah ada seperti Beringin Hub atau di apa namanya, di Sumapo dan lain sebagainya. Itu sangat fleksibel ya. Jadi sangat berguna dan kalian bisa melakukan kustomisasi seperti yang ada di community package. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengenalan pertama sampai sini dulu. Nanti kita lanjut untuk pengenalan kedua, bagaimana caranya menginstal, N8N menggunakan, Docker ya. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan share channel ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video tutorial lain menariknya. Sampai jumpa.